Ini yang biasa digunakan di ultrasound terapi dengan frekuensi 0,7 sampai 3 MHz. Ini yang biasanya digunakan di bidang fisioterapi. Untuk fisika ultrasonnya, jadi ada sifat-sifat dari gelombang, berkas gelombang ultrason. Ini dibedakan atas dua bagian, yaitu area convergent dan area divergent. Untuk proses fisika ultrason yang terjadi di medium, ini memiliki sifat-sifat dari gelombang suara tersebut, di mana gelombang suara terbentuk dari gelombang longitudinal, di mana arah penyebarannya searah dengan arah getaran. Ini digunakan untuk dapat menyebarkan gelombang longitudinal ini butuh medium elastis. Artinya gelombang longitudinal ini membutuhkan medium yang elastis agar dia bisa merambat. Dalam statement ultrasound terapi, medium yang dimaksud adalah coupling medium dan jaringan tubuh di mana RNA ultrasound tersebut bisa menyebar. Sehingga untuk panjang gelombang ultrasound, karena kecepatan penyebaran gelombang ultrasound berdasarkan medium untuk perambatannya, maka panjang gelombang ultrasound juga tergantung dengan mediumnya. Pada lambda dengan nilai 1 MHz, jarak lunak yang bisa dirambat yaitu kurang lebih 1,5 mm medium. Sedangkan jarak tulang itu kurang lebih 3 mm untuk jarak tembusnya. Pada lambda 3 MHz, jaringan lunaknya adalah kurang lebih 0,5, sedangkan jaringan tulangnya adalah plus min 1 mm. Lalu untuk penyerapan atau penetrasinya, gelombang ultrason masuk ke dalam jaringan tubuh dalam berbagai macam ukuran. Sebagai ukuran yang digunakan koefisien penyebarannya, dan koefisien akan menentukan penyebaran luasan ultrason di dalam jaringan tubuh. Jadi penyebaran ultrason yang kita gunakan ini memiliki bermacam-macam ukuran, di mana penyebaran sangat tergantung dari frekuensi. Cepat lambatnya frekuensi, besar kecilnya frekuensi. Pada frekuensi rendah, penyerapan lebih sedikit daripada frekuensi tinggi. Ada terkaitan antara frekuensi, koefisien, penyerapan, dan kedalaman efeknya. Jadi, semakin besar frekuensi, penyerapannya akan lebih besar juga. Semakin rendah frekuensi, penyerapannya juga semakin sedikit. Untuk media penghantarannya, untuk coupling medianya, yang pasti yang namanya suara itu berhubungan dengan udara. Di mana udara merupakan kontak media yang tidak baik. Karena hampir semua energi ultrason ini dipantulkan. Sama seperti kalau kalian teriak di
di lembah, pasti suara yang kalian keluarkan itu pasti akan menggema dan memantulkan beberapa kali. Kebalikannya, kalau kita lakukan di air yang merupakan media pengantaran, ini akan sangat baik dan murah. Jika air digunakan sebagai media penghantaran, sebaiknya tidak mengandung gas di dalamnya. Dengan tidak adanya gas di dalamnya, berarti pencegahan adanya penutupan gelembung-gelembung udara pada transducer dan bagian tubuh yang diobati. Karena air merupakan media yang sangat baik untuk penghantaran. Apalagi tubuh kita adalah hampir 90% terdiri dari air. Sehingga kita juga perlu menggunakan yang namanya pasta, gel, oli, atau salep. Karena media penghantar yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagaimana di bawah ini, yaitu dalam keadaan tertentu harus steril, tetapi secara umum juga harus bersih. Tidak terlalu cair, kecuali kalau kita pakai metode subaqual. Nah ini memang dia kayak gel. Tidak terlalu cepat diserap oleh kulit. Tidak menyebabkan flek-flek. Tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Yang pasti harganya murah, mudah mengatakan gelombang ultrason, dan transparan. Jangan sampai kalian gunakan pasta yang bukan transparan. Sehingga kayak apa ya namanya ya. Salep yang bukan transparan akhirnya akan menimbulkan bekas-bekas di kulit. Bagaimana sih ultrason itu bisa dihasilkan? Yang pastinya ada yang namanya bahan dari piezoelektrik. Jika diberikan tekanan berupa pukulan akan menyebabkan terjadinya aliran muatan listrik pada sisi luar dari bahan-bahan piezoelektrik. Yang mana peristiwa ini dikatakan efek dari piezoelektrik. Jadi piezoelektrik itu yang akan mengeluarkan frekuensi. Pada tubuh manusia, seperti jaringan tulang, kolagen, dan protein tubuh adalah bahan-bahan dari piezoelektrik yang bisa dialirkan. Gelombang ultrason yang bisa dialirkan. Pada produk ultrason, efek tersebut dibalik. Dengan kata lain, jika bahan-bahan tersebut dihubungkan arus listrik, akan mengalami perubahan bentuk. Sehingga bahan-bahan tersebut akan menjadi sumber suara. Peristiwa ini dikatakan sebagai kebalikan efek piezoelektrik. Sebenarnya untuk mesin ultrason, ini prinsipnya hampir sama dengan mesin SWD. Nanti ya akan dijelaskan tersendiri untuk SWD-nya. Yang terdiri dari sirkuit primer dan sirkuit sekunder. Yang dimaksud sirkuit primer adalah generator frekuensi tinggi dan membangkitkan arus listrik yang juga berfrekuensi tinggi. Sirkuit primer dihubungkan ke treatment head yang disebut sirkuit sekunder. Frekuensi antara sirkuit primer dan sekunder harus sama. Jadi ketebalan dari piezoelektrik
harus sesuai dengan frekuensi sirkuit primer. Artinya untuk piezoelektrik ini memiliki bermacam-macam frekuensi. Sehingga nanti kalau kalian mengganti, sesuaikanlah piezoelektrik dengan nilai frekuensi yang bisa dihasilkan atau dihantarkan. Jadi untuk efek-efek biofisikanya untuk ultrason, untuk sifat mekanik, jika gelombang ultrason masuk ke tubuh, efek pertama yang muncul adalah efek mekanik. Adanya gelombang longitudinal, ini akan memanfaatkan dan merenggangkan frekuensi yang sama, sehingga variasi tekanan di dalam jaringan. Timbulnya variasi tekanan di dalam jaringan. Variasi tekanan ini yang biasa disebut dengan efek mekanik atau efek micromessage. Dengan adanya variasi tekanan tadi, akan menghasilkan perubahan volume dari sel-sel tubuh sebesar 0,02%. Yang kedua, perubahan permeabilitas dari membran sel dan membran jaringan. Dan mempermudah proses metabolisme. Ini efek dari variasi tekanan yang dihasilkan oleh ultrason. Di mana micromessage adalah efek terapeutik yang penting karena semua efek yang timbul oleh terapi ultrason diakibatkan oleh micromessage ini. Efek ini akan timbul baik aplikasi kontinu maupun terputus-putus. Jadi selain efek mekanik, juga ada efek panas. Micromessage yang ditimbulkan dari ultrason akan menimbulkan efek panas dalam jaringan. Efek panas yang diproduksi tidak semua jaringan, tergantung beberapa faktor yang ditentukan. Jadi efek panas itu tidak semua masuk ke jaringan. Terputus-putus. Halo? Oke. Yang kedua, intensitas yang kita berikan. Lalu lamanya terapi. Dan yang keempat, koefisien aborsinya. Karena intensitas juga akan berpengaruh. Mau intensitas yang kecil, besar, lalu lamanya terapi pun akan mempengaruhi dari efek panasnya. Hingga ultrason didefinisikan sebagai suara dengan frekuensi yang lebih besar dari 20.000 siklus per detik. Atau biasa disebut 20.000 Hz. Di mana definisi ini didasarkan pada batasan-batasan pendengaran manusia normal. Manusia bisa mendengar suara dengan frekuensi 16 hingga 20 kHz. Suara yang frekuensi lebih besar dari ini dikenal sebagai ultrasonik. Yang umumnya, ultrasonik terapi memiliki frekuensi antara 0,7 dan 3,3 MHz untuk memaksimalkan penyerapan energi pada kedalaman 2-5 cm dari jaringan lunaknya. Jadi
Untuk kedalaman yang masuk ke jaringan pun ini pun terbatas. Pesawat ultrasonik merupakan suatu generator yang menghasilkan arus bolak-balik berfrekuensi tinggi, high frequency alternating current, yang mencapai 0,75 sampai dengan 3 MHz. Di mana arus yang dihasilkan tadi berjalan menembus kabel koaksial pada transducer yang kemudian dikonversikan menjadi vibrasi oleh adanya efek piezoelektrik. Di mana untuk piezoelektrik sendiri, kristalnya ini dibentuk dengan ketebalan 2-3 mm yang melingkar sesuai dengan aksis elektrik. Kemudian dieratkan pada tubuh dalam permukaan transducer. Saat dialirkan arus atau benda berpotensial, kristal ini akan mengalami vibrasi baik secara kompresi maupun ekspansi dengan frekuensi yang sama dengan sinyal elektrik yang datang. Sehingga frekuensi yang dihasilkan oleh generator ultrason ini adalah 1-3 MHz. Ini tadi pembagian untuk bunyi. Tadi ada 3, ultrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik di bawah 20 Hz frekuensinya ini tidak dapat didengar oleh manusia. Sedangkan audiosonik berfrekuensi 20-20 kHz ini frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Sedangkan ultrasonik dengan gelombang di atas 20 kHz ini sama, tidak dapat didengar oleh manusia. Sehingga yang dikatakan ultrasonic terapi adalah terapi menggunakan gelombang suara tinggi dengan menggunakan transducer yang bergerak dinamis, baik itu sirkular dan paralel, dan menggunakan media gel sebagai penghantar arus ultrasoniknya. Ini frekuensi. Untuk frekuensi ultrason merupakan pengantaran arus gelombang ultrason yang terus-menerus selama penggunaannya. Di mana pulsnya ini merupakan penghantaran arus gelombang ultrason yang berjeda dan ini memperkecil efek termal yang diproduksi oleh ultrason untuk jaringan. Jadi kalau kita bicara tentang frekuensi, pastinya ada namanya intensitas dan waktu. Berhubungan dengan intensitas dan waktu. Sedangkan untuk detik cycle-nya, ini merupakan perbandingan antara jeda waktu dengan penggunaan ultrasonnya. Jika detik cycle-nya 20% atau sekitar 1:5, berarti penggunaan ultrasonnya sekitar 2 milisecond. Dan jeda waktu antara penggunaan sekitar 8 milisecond selama waktu total penggunaan ultrasonnya. Jadi kalau misalnya detik cycle-nya 50%, berarti perbandingannya adalah 5:5, sedangkan jika 100%, ini sama dengan arus kontinu dari ultrasonnya. Ini untuk frekuensinya. Ini kalau 3 MHz frekuensi akan merapat.
sangat merapat, sedangkan milimeter 1 megahertz, maaf, ini frekuensinya agak renggang. Sehingga untuk penetrasinya, ya, untuk 1 megahertz ini akan semakin dalam. Sedangkan semakin tinggi dia akan semakin dangkal untuk penetrasinya. Sehingga frekuensi yang merupakan jumlah pemanfaatan dan penghasilan gelombang per detik, semakin tinggi frekuensi, maka akan menurunkan penetrasi dan konsentrasi dari energi ultrasonnya. Contohnya frekuensi 1 MHz, gelombangnya akan lebih panjang dan mampu menjangkau bagian yang lebih dalam, serta 3 kali lebih cepat menuju jaringan terdalam dari tubuh dibandingkan yang 3 MHz. Lalu untuk efek radiating area atau eranya, ini merupakan area yang mengeluarkan radiasi energi dari ultrasonnya. Era selalu lebih kecil dibanding dengan area yang akan diterapi. Jadi kalau kalian lihat di transdusernya, ini adalah bagian yang menghasilkan dari frekuensinya atau radiasi yang dihasilkan oleh piezoelektriknya. Jadi ada efek-efek yang ditimbulkan oleh ultrasound terapi, yang pastinya ada efek biologi. Ini didapat dari respon fisiologis yang merupakan gabungan dari pengaruh mekanik dan panas yang dihasilkan oleh ultrasound terapinya. Jadi energi ultrasound itu akan menimbulkan mikromeset atau efek mekanik dan efek panas. Sehingga dari gabungan dari dua tadi, efek mekanik dan panas, akan efeknya adalah meningkatkan sirkulasi darah. Kedua, relaksi otot. Ketiga, meningkatkan permeabilitas membran. Keempat, meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan. Kelima, mempengaruhi terhadap saraf perifer. Dan terakhir adalah mengurangi nyeri. Jadi untuk aplikasinya ada beberapa metode, yaitu metode langsung. Ini merupakan metode yang digunakan, yaitu metode di mana terdapat kontak antara transduser dengan kulit. Artinya transdusernya itu diletakkan di atas kulit. Untuk mendapatkan kontak yang sempurna, memerlukan kontak media. Baik itu bisa minyak, bisa gel, pasta. Tapi biasanya pada umumnya menggunakan gel untuk kontaknya. Sedangkan yang tidak langsung itu ada 2, yaitu subaqual atau sering disebut dalam air dan water pillow. Yang kontak langsung dalam air, bagian tubuh yang diterapi dan transduser dimasukkan ke dalam bak atau baskom atau ember yang berisi air dengan menempatkan transduser dengan jarak tertentu. Sedangkan water pillow, metode ini menggunakan kantong plastik atau karet yang berisi air kira-kira 3/4 dari kantong tersebut. Di mana kantong plastik atau karet merupakan media yang dapat menempel di kulit. Metode ini energi ultrasonnya banyak yang hilang. Ini contohnya. Jadi untuk penetrasi di kulit bisa sampai ke jaringan dermis.
di kulit kita. Ini efeknya, efek dari fisika dasar ultrasonnya, ada efek eranya. Permukaan transducer tidak semuanya memancarkan gelombang ultrason, melainkan hanya permukaan tertentu yang disebut efek radiasi area atau yang disebut ERA. Sifat sifat berkas gelombang ultrason dibedakan atas dua, yaitu konvergensi dengan ciri-ciri terjadi gejala interferensi pada daerah yang tidak homogen pada berkas tersebut sehingga timbul variasi intensitas yang besar yang disebut dengan intensitas peak, sedangkan gejala interferensi yang tidak homogen disebut beam non-uniformity radiasi. Lalu bentuk berkas konvergen di mana panjang area konvergensi ditentukan oleh diameter transducernya. Besar kecil transducer itu akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya penyebaran berkasnya lebih terpusat. Hal ini juga tergantung pada frekuensi dan diameter transducer di mana bila frekuensi tinggi maka panjang area konvergensi akan panjang. Dengan ciri-ciri tidak terjadi gejala interferensi yang menimbulkan berkas gelombang yang sama dan berkas gelombang yang menyebar. Untuk bentuknya adalah medium yang elastis sebagai media perambatan. Yang kedua, pemantulan. Ini terjadi bila gelombang ultrason melalui dua media yang berbeda. Banyaknya energi yang dipantulkan tergantung impedansi akustik spesifik dari berbagai media. Untuk penyebaran gelombang ultrason dalam tubuh timbul karena adanya divergen dan adanya refleksi, di mana dalam jaringan benda ultrason dapat menyebar oleh karena adanya refleksi sehingga timbul efek-efek di luar daerah pemancaran bandel ultrason. Kalau untuk penyerapan penetrasinya, gelombang ultrason yang masuk ke dalam jaringan, maka efek yang diharapkan adalah efek biologis. Oleh karena adanya penyerapan tersebut, maka semakin dalam gelombang ultrason yang masuk dan intensitasnya yang semakin berkurang. Jadi gelombang ultrason yang diserap tadi oleh jaringan dibagi ukuran tergantung pada frekuensi yang dia terima. Frekuensi yang rendah, penyerapannya lebih sedikit dibanding dengan frekuensi yang tinggi. Jika ada ketergantungan antara frekuensi, penyerapan dan kedalaman efek dari gelombang ultrason, ini akan menentukan penyebar luasan ultrason di dalam jaringan tubuh. Ini untuk pembiasan gelombang ultrason, di mana pembiasan ini ditentukan oleh nilai indeks setiap media pada jaringan. Di mana ada indeksnya ditentukan di mana? Indeks biasa ditentukan oleh kecepatan gelombang ultrason pada tiap-tiap medium. Jadi tiap-tiap medium ini memiliki indeks bias yang berbeda-beda. Ini tadi untuk couple medianya. Sudah. Nah ini untuk efek biologisnya
yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama yang ditimbulkan oleh ultrasound untuk efek biologisnya adalah meningkatkan sirkulasi darah. Kenapa bisa meningkatkan sirkulasi darah? Karena adanya pembebasan zat-zat pengiritasi jaringan yang merupakan koefisien dari sel-sel tubuh yang rusak sebagai akibat dari mekanisme vibrasi. Adanya iritasi langsung pada serabut saraf eferen atau bermelin tebal. Lalu adanya relaksasi otot, meningkatkan permeabilitas membran, mempercepat proses penyembuhan jaringan, mengurangi nyeri. Memang pada saat kita menggunakan efek ultrasound terapi, dia tidak langsung menghasilkan panas. Dengan panjang frekuensi yang terus-menerus, itu yang akan menghasilkan panas. Ini indikasi dari ultrasonnya. Jadi akan menimbulkan kelainan-kelainan atau penyakit pada jaringan tulang, sendi, dan otot. Keadaan-keadaan post-traumatik, fraktur, kelainan penyakit pada sirkulasi darah, penyakit-penyakit pada organ dalam, kelainan atau penyakit pada kulit, luka bakar, jaringan parut, atau oleh karena operasi, dan kontraktur. Ini untuk indikasi dari ultrasonnya. Untuk kontraindikasinya yang tidak diperbolehkan yaitu pertama, dilakukan di daerah area mata. Lalu akan berefek yang hubungannya dengan jantung. Uterus pada wanita hamil, testis, hilangnya sensibilitas, tumor, dan diabetes mellitus. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk ultrasound. Mungkin secara fisik alat sudah disampaikan oleh Pak Jarwo di praktek. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boten wonten, Pak. Boten wonten. Jadi kalau kita ingin melihat
alat ultrason itu frekuensinya keluar atau tidak, itu memang kita sangat mudah untuk mengeceknya, yaitu dengan cara piezoelektriknya. Di atas lempengan piezoelektriknya tinggal kalian beri beberapa tetes air. Kalau frekuensinya keluar, otomatis air yang ada di atasnya tadi, atas piezoelektriknya seperti mendidih. Jadi dia akan kayak air mendidih walaupun bukan mendidih, itu berarti frekuensinya keluar. Jadi untuk mengecek frekuensinya keluar atau tidak, begitu caranya. Jadi kalau misalnya kalian meragukan frekuensinya keluar atau tidak, ya kalau kalian pegang pasti tidak akan terasa frekuensinya keluar atau tidak. Tapi dengan memberi beberapa tetes air di atas transdusernya, kalian bisa melihat frekuensinya keluar atau tidak dengan melihat kondisi airnya. Kalau airnya itu kayak air mendidih, itu berarti frekuensinya keluar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, nanti silakan materi bisa kalian download di Google Classroom, sudah saya share di sana. Kalau tidak ada, untuk pertemuan pada